Ya, halo anak-anak, jumpa lagi bersama Paman Sam di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam selalu setia menemani anak-anak karena saya mendengar ternyata anak-anak juga setia menanti tayangan Dhamma TV yang bertajuk Anak Kreatif. Nah, akhirnya Paman Sam juga tambah setia, tambah semangat untuk memberikan dongeng dan karya-karya kreatif pada anak-anak. Tetapi kalau misalnya dongengannya panjang, ya maka Paman Sam tidak mungkin bisa memberikan karya kreatif pada anak-anak. Tetapi tidak apa-apa, karena dongengan Paman Sam ini selalu memberikan pesan-pesan untuk anak-anak semua. Nah, sekarang anak-anak, Paman Sam akan mendongeng tentang bermalam di rumah raksasa. Wah, bermalam di rumah raksasa. Waduh, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Wah, dongengan bermalam di rumah raksasa, anak-anak tentu sudah bisa membayangkan. Raksasanya yang besar, tentu rumahnya juga besar. Nah, terus ada apa saja nanti ketika bermalam di rumah raksasa? Nah, sebelum bermalam di rumah raksasa, Paman Sam akan memberikan pengantar dulu. Dongengannya dulu, pengantar dongengnya begini anak-anak. Ada seorang pemuda, ya kira-kira seusia SMA lah. Ya, jadi dongengan Paman Sam kali ini menggambarkan persiapan anak-anak. Nah, persiapan anak-anak nanti, anak-anak di rumah, kalau nanti sudah dewasa, sudah remaja, sudah SMA, nah ini dongengan ini akan cocok. Ya, anak-anak sudah berpikir, waduh, ternyata begitu jadi seorang laki-laki. Ya, sekarang Paman Sam mendongeng tentang pemuda, remaja, laki-laki. Nah, begini ceritanya. Di sebuah desa itu ada seorang laki-laki remaja, usianya sekitar 20-an. Dia seorang pemberani, seorang petualang, sukanya naik-naik ke gunung, ke desa-desa, ke hutan, kemudian ke pantai. Wah, pokoknya anak ini petualangan, suka berpetualang. Pada satu hari libur, si pemuda ini kita namakan saja Adam. Pemuda ini kita namakan Adam. Nah, si Adam sudah merencanakan besok akan berpetualang ke hutan mati. Wah, hutan mati tujuannya. Tentu saja dengan persiapan yang matang. Seseorang petualang harus memiliki keberanian, harus memiliki kesehatan, harus kuat, harus memiliki semangat yang tinggi. Kemudian yang tidak kalah penting ketika berpetualang, membawa bekal makanan dan minuman dan obat-obatan yang cukup. Nah, si Adam ini malam-malam sudah mempersiapkan semua itu, kemudian mencari sebuah peta. Nah, mencari sebuah peta, wah dia buka buku ini. Dia buka buku, mencari petanya. Gitu. Nah, peta yang dia buka, buku peta yang dia buka ini adalah buku kuno, buku lama. Mungkin ini bekas kakeknya. Dibuka. Nah, setelah membuka buku peta ini, ternyata dalam peta ini ada sesuatu yang menarik bagi si Adam. Ada sebuah taman yang indah. di tengah hutan yang mati.
semangat. Aneh, di tengah hutan yang mati tetapi ada taman yang indah. Pastilah sungguh indah, aku besok akan ke sana. Akhirnya bukunya dibawa. Besok pagi-pagi bukunya dibawa, bekalnya dibawa, berangkatlah. Bawa ransel besar gitu, sambil sudah sepatuan yang lengkap, keamanannya sudah lengkap, keamanan dirinya sudah lengkap, berangkatlah dia menuju ke hutan mati. Blong, wes. Pertama dia harus melewati bukit. Bukit, pohon-pohon kecil-kecil, kemudian rumput-rumput, padang rumput, melalui desa sedikit, rumah-rumah penduduk, langsung menemui hutan lagi. Pokoknya perjalanan itu menjadi menyenangkan. Nah, tetapi anak-anak, si Adam buka peta lagi, waduh, ternyata masih jauh. Padahal hari sudah sore. Dilihatnya matahari sudah di ufuk barat. Wah, bagaimana ini? Lebih baik daripada saya berjalan di hutan dalam kegelapan di malam hari, lebih baik aku harus membuka tenda di ladang ini. Nah, dia menemukan sebuah ladang di tepi hutan, ya karena masih dekat dengan sungai, maka dia mendirikan tenda di situ untuk bermalam semalam untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Adam mendirikan tenda di sana. Anak-anak tentu kepingin sekali mendirikan tenda di gunung atau di hutan, ya kan? Nah, tentu anak-anak harus mempersiapkan seperti si Adam tadi. Nah, si Adam membuka tenda, mendirikan tenda, lalu bermalamlah di sana dia. Sampai pagi. Begitu matahari kelihatan sudah muncul, walaupun belum terang benderang, si Adam bangun. Apalagi sudah ada suara jerit burung di hutan itu. Cicit. Adam tangi. Akhirnya setelah bangun, mengemasi lagi tendanya. Dia merebus air sebentar, membuat minuman untuk minuman pagi dan jajan-jajan dan berikutnya buat sarapan pagi. Setelah minum selesai, setelah sarapan sudah selesai, Adam berangkat lagi. Berarti Adam sudah bermalam satu malam dalam perjalanan itu. Kini Adam melanjutkan perjalanan lagi. Nah, anak-anak, dalam perjalanan yang hari kedua ini, Adam menemukan pohon-pohon yang besar sekali dan lebat, sehingga hutan di siang hari itu nampak gelap. Adam tetapi tetap saja semangat berjalan meneruskan tujuannya, yaitu mencari taman yang indah di tengah hutan mati. Wah, ternyata memang pohon-pohonnya besar dan lebat sekali, gelap walaupun di siang hari. Berjalan, wah gitu, susuri perjalanan terus teropor. Kadang-kadang Adam juga naik di akar-akar pohon, karena akar-akar pohon ini menjulang ke atas, agak tinggi saking besarnya pohonnya. Nah, dalam perjalanan itu terus bagaimana? Nah, anak-anak jangan kemana-mana dulu, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap setia menunggu kelanjutan dongeng Paman Sam ini tadi. Nah, kelanjutannya begini anak-anak. Adam kan sudah hari kedua berjalan di hutan.
Sekarang sudah menemui hutan yang lebat dengan pohon-pohon yang besar. Wah, jalan, kadang munggah, naik akar-akar yang melintang di jalan. Sambil begitu Adam sambil membuka peta. Oh ya ini, oh berarti saya sekarang harus belok kanan. Wah, menurut peta itu harus belok kanan. Wah, akhirnya nurut Adam. Ada tikungan belok kanan, pertigaan belok kanan, berarti Adam mengikuti peta ini ke kanan, dia ikut ke kanan. Wah, berjalan terus sampai di tengah, anak-anak. Sampai di tengah, Adam kebingungan. Loh, kok tiba-tiba jalan yang sesuai dengan peta ini kok tidak ada? Waduh, Adam kebingungan. Padahal ini tadi saya sudah belok ke kanan, terus belok ke kiri, terus belok ke kiri lagi, terus belok ke kanan lurus. Nah, itu petunjuk petanya begitu. Ketika sudah lurus, ternyata tidak ada jalan lagi. Di depan Adam tidak ada jalan lagi. Dia tengok ke kiri, ke kanan juga tidak ada jalan lagi. Wah, kenapa jalannya tiba-tiba buntu, tidak sesuai dengan peta ini? Wah, Adam sudah mulai gelisah. Akhirnya bagaimana ini caranya? Adam naik pohon di ketinggian. Dia melihat ke bawah gini. Dia melihat barangkali kira-kira ada jalan apa tidak, gitu maksudnya. Kalau dilihat dari bawah kan hanya terlihat pohon-pohon besar dan lebat, sehingga tidak kelihatan di depan itu ada jalan atau tidak. Maka naiklah si Adam ke atas pohon. Naik di atas pohon melihat. Nah, naik di atas pohon ini, lihat ke depan, ke samping kiri, ke samping kanan. Ternyata memang yang dilihat hanya rimbunan daun-daunan pohon-pohon besar dan ranting-ranting cabang yang besar-besar, tanpa terlihat jalan setapak pun. Adam bingung. Wah, bagaimana ini ya? Lalu aku harus mencari jalan di mana? Padahal sejak awal saya sudah mengikuti arah peta ini. Wah, Adam bingung. Adam akhirnya turun dari pohon. Di biak-biaknya, wah, disibak-sibak ini. Semak-semaknya disibak-sibak sambil berjalan. Ternyata memang tidak menemukan jalan. Adam kembali lagi ke jalan yang tidak banyak semaknya. Dia duduk di situ. Wah, terus bagaimana ini? Masa aku harus kembali? Wah, lebih baik aku harus bermalam di sini saja. Tetapi bahaya juga kalau bermalam di sini, karena hutannya, pohon-pohonnya besar-besar. Mungkin pohon-pohon ini sudah tumbuh ratusan tahun. Pasti banyak binatang buasnya di sini. Wah, Adam ketakutan juga, anak-anak. Akhirnya Adam naik lagi ke pohon yang satunya, karena di sana melihat ada sebuah pohon yang batangnya besar, yang cabangnya besar, sehingga Adam berpikir nanti aku akan tidur di sana, di atas cabang, menghindari binatang-binatang buas yang berkeliaran di bawah. Benar juga, anak-anak. Ternyata sebentar kemudian matahari sudah hampir sore. Wah, Adam sudah kebingungan. Dia naik ke pohon itu. Naik pohon dengan ranselnya, dengan semua perbekalannya, dia bawa ke atas, ke cabang yang dia idam-idamkan nanti akan tidur di sana jika malam. Nah, sampai di cabang besar sebuah pohon yang besar pula, Adam tiba-tiba melihat sebuah rumah. Hah? Ada rumah? Benarkah itu rumah orang atau rumah apa ya? Wah, tiba-tiba Adam
ketika naik di pohon itu melihat di kejauhan ada sebuah rumah. Nah, rumahnya kebetulan juga menyala lampunya. Ya karena memang sudah sore. Adam, aku lebih baik ke rumah itu saja. Adam akhirnya turun. Adam turun dari pohon. Lagi-lagi kebingungan. Loh, tapi lewat mana ya jalan menuju rumah itu? Ini tidak ada jalan lagi. Adam naik lagi ke atas pohon. Dilihat lagi. Oh, itu ada semak-semak yang membentuk terowongan. Wah, aku lebih baik merunduk ke sana, pasti sampai di rumah itu. Tapi memang kenyataannya demikian. Apa yang dilihat Adam itu ada semak-semak yang rumput-rumputnya merunduk begini, sehingga menyerupai terowongan menuju ke rumah itu. Adam segera turun lalu mengikuti semak-semak yang menyerupai terowongan itu. Belusup-belusup ini, belusup-belusup mana? Ternyata benar anak-anak, belusup. Setelah di ujung Adam berdiri, rumahnya sudah ada di depan mata. Segeralah si Adam menghampiri rumah itu. Tok 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 tok. Selamat sore. Adakah penghuni rumah ini? Adam begitu. Tok tok lagi. Tok 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 tok. Adakah penghuninya di rumah ini? Menunggu sebentar. Tiba-tiba sebentar kemudian mendengar suara hentakan kaki yang sangat keras. Loh. Ternyata apa? Begitu membuka pintu, yang keluar adalah seorang raksasa. Adam kaget. Raksasa? Pantes saja. Rumah ini begitu besarnya, pintu dan jendelanya juga besar-besar. Ternyata penghuninya seorang raksasa. Wah gitu. Ampun, maaf. Saya tidak akan membuat kegaduhan di sini. Saya tidak akan mengganggu. Saya tersesat di hutan ini. Sebelum raksasa itu bertanya kepada Adam, Adam sudah berkata seperti itu. Raksasanya menjawab, kenapa kamu sampai di hutan ini? Iya maaf, aku mengikuti peta di buku ini. Katanya di hutan mati ada taman yang indah. Hutan mati ada taman yang indah? Iya, ada taman yang indah katanya. Itu masih jauh. Lebih baik kamu bermalam saja di sini. Iya raksasa. Memang aku kesini bertujuan untuk minta tolong bermalam sehari saja di sini. Ya, baiklah. Masuklah sekarang. Akhirnya si Adam disuruh masuk ke rumah raksasa. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya setelah Adam masuk ke rumah raksasa? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di acara Paman Sam Anak Kreatif. Ya, kelanjutannya begini. Si Adam sudah dipersilakan masuk ke dalam rumah raksasa. Nah, ternyata raksasanya ini bagi si Adam dianggap baik sekali. Karena apa? Ternyata si Adam dipersilakan duduk, kemudian dibuatkan makanan. Hari benar-benar sudah gelap. Si Adam disuruh raksasa ini untuk tidur di sebuah kamar. Anak muda, sekarang
tidurlah di kamar yang di samping itu. Nah, akhirnya Adam tidurlah di sana. Tetapi anak-anak, sebelum tidur, si Adam berpikir, mungkin inilah raksasa yang mencelakai semua orang yang pergi ke hutan ini. Nah, ternyata si Adam sudah punya bekal cerita bahwa orang yang masuk ke hutan mati itu selalu hilang. Nah, hilangnya pasti dicelakai oleh raksasa ini. Nah, akhirnya Adam membuat cara. Dia menutup sebuah guling di atas tempat tidur itu dengan selimutnya yang tebal. Sementara Adam bersembunyi di bawah kolong ranjang. Ternyata benar anak-anak, pada malamnya si raksasa itu datang menghampiri kamar si Adam. Kini saatnya aku akan memiliki daging yang lezat. Aku akan masak sup esok pagi dengan daging pemuda yang masih muda ini. Wah, lalu apa tindakannya? Raksasa itu memukul guling tadi, memukul selimut tadi. Itu setelah memukul, keluarlah raksasa menuju ke dapur. Si Adam di bawah kolong dipan mendengar, benar, ternyata inilah raksasa yang mencelakai semua orang yang pergi ke hutan mati ini. Gitu. Akhirnya Adam pelan-pelan merangkak dari bawah kolong tempat tidur. Setelah di situ deg-degan juga si Adam. Lalu bagaimana aku harus melarikan diri dari sini ya? Ternyata Adam tidak melarikan diri anak-anak. Adam adalah seorang yang cerdik. Adam adalah seorang yang pandai. Maka bersiasatlah dia. Tiba-tiba Adam muncul di belakang si raksasa yang sedang masak air untuk sayur sup di esok hari. Raksasanya kaget juga. Kaget, loh, padahal tadi sudah saya pukul sedemikian rupa, tapi sekarang muncul di belakangku. Nolehlah si raksasa. Pura-pura tidak ada apa-apa. Pemuda, kenapa kamu sudah bangun? Ayo, kita makan bersama di sana. Ayo ke meja makan. Bujuk dari sang raksasa itu. Si Adam ikut juga lah ke meja makan. Sebentar kemudian disuruh tunggu oleh raksasa. Raksasa berpikir, aneh, anak ini sudah saya pukul sedemikian rupa tetapi masih hidup. Apalagi yang harus aku berikan kepada dia supaya dia mati. Raksasanya punya akal. Saat masak sup ini, dimasukilah sebuah buah-buahan di hutan yang beracun untuk Adam ini supaya mati kena racun. Sop-sopnya itu dikasih buah-buahan dari hutan, digodok sekalian, diambil, lalu dihidangkan pada si Adam. Anak muda, silakan makan. Ini juga makanan yang lezat. Oh iya raksasa, terima kasih. Nah, tetapi Adam punya pikiran curiga. Jangan-jangan ini pasti ada sesuatu yang akan meracuni diri saya sehingga saya mati. Tidak mungkin raksasa ini memberikan sup segar begitu saja. Akhirnya apa? Si Adam mengambil plastik dari bekal dari rumah. Sup itu disuntik di
plastik. Wah, dituang plastik, ditaleni, dimasukkanlah ke dalam perutnya sehingga perutnya seperti buncit kena plastik berisi sup. Dia senden begini. Si raksasa datang. Raksasa kaget juga. Hah? Kok tidak mati? Pemuda, apakah kamu sudah makan semua supku? Iya raksasa, supnya enak sekali. Coba lihat, perutku sudah kenyang, buncit seperti ini. Hah? Tapi kok tidak mati? Pikir si raksasa. Akhirnya si Adam membuat siasat lagi, mempertunjukkan sebuah keajaiban lagi. Raksasa, aku pinjam pisaunya. Pisau yang di meja makan diambil. Coba lihatlah. Lalu pisau itu ditusukkan ke plastik yang berisi sop tadi di perut, yang sudah di perutnya. Wah, sopnya keluar semua. Lalu berkatalah pada raksasa, raksasa, aku sebenarnya bukan pemuda biasa, tetapi aku punya kesaktian. Lihatlah, sup yang aku makan yang sudah di dalam perut tetapi masih keluar seperti sup yang segar. Si raksasa semakin kaget. Berarti ini anak adalah anak ajaib, bukan anak biasa. Aku tidak akan mencelakai dia. Begitu pikirnya si raksasa. Akhirnya apa anak-anak? Si Adam selamatlah dari jebakan seorang raksasa. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini, yaitu kisah si Adam, pemuda yang gagah berani bermalam di rumah raksasa. Nah, hikmah apa yang kita bisa petik dari dongeng ini? Nah, anak-anak sekarang kan masih TK, masih SD, masih kecil. Nah, bagaimana cara menjadi seorang Adam ketika anak-anak nanti SMA? Ya, harus mempersiapkan diri dengan semangat tinggi, dengan keberanian tinggi, dengan pengalaman sering jalan-jalan kemana-mana di alam bebas ini. Nah, dengan bekal semacam itu, anak-anak kelak ketika remaja menjadi pemuda yang gagah berani, pemuda yang kuat, pemuda yang pandai, dan tentu saja pemuda yang cerdik. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan Paman Sam minggu depan bisa mendongeng sesuatu yang baru lagi, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan satu karya kreatif untuk anak-anak. Namun dari hari ini Paman Sam tidak bisa memberikan karya kreatif karena memang waktunya juga terbatas. Tetapi Paman Sam selalu pesan pada anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.